Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansyah. Saya dari kelas 12 Atan C. Saya akan menerangkan tentang restorasi Meiji. Pengertian restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan suatu peristiwa pada abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulainya kekuasaan kaisar di Jepang. Sejak restorasi ini terjadi, Jepang semula menutup diri dari pengaruh asing, berubah menjadi terbuka segala bentuk kehadiran asing. Sejak saat itu, Jepang berhasil mengikuti jejak Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia sebagai negara imperialis. Penyebab restorasi Meiji. Sejak abad ke-12, kekaisaran yang memiliki peran dan kekuatan besar dalam menjalankan pemerintahan adalah panglima militer atau shogun. Konflik semakin memanas ketika Kesogunan Tokugawa mulai berkuasa pada 1633. Kesogunan Tokugawa menjalankan kebijakan Sakoku. Kebijakan Sakoku yaitu kebijakan di mana orang Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri. Begitu pula sebaliknya. Alasan utama penerapan kebijakan ini yaitu Jepang takut mendapatkan pengaruh buruk terhadap dunia luar. Memasuki abad ke-18, timbul kemerosotan ekonomi akibat bencana dan korupsi. Jepang baru bersedia membuka hubungan ketika Komodor Matthew Perry berlabuh di negerinya pada 1853. Pada saat ini juga Tokugawa kehilangan wibawanya dan dianggap mengingkari janjinya. Alhasil, kelompok anti-shogun pun bermunculan di Jepang, terutama di wilayah Satsuma dan Chosu. Dari penyebab restorasi Meiji, terjadilah perang Bonshin antara kelompok shogun dan kelompok anti-pro-shogun. Yang pertama adalah kelompok anti-shogun di Satsuma dan Chosu mulai menjalin kontak dengan Inggris dan Amerika agar mau membantu memodernisasi pasukan mereka. Tokugawa mundur dari shogun pada November 1867. Hal inilah memicu pecahnya perang Bonshin antara pasukan Tokugawa melakukan pasukan pro-kekaisaran. Sebanyak 5.000 pasukan Chosu dan Satsuma mendapatkan bantuan persenjataan modern seperti senapan dan senjata lainnya. Meski shogun terakhir dari rezim Tokugawa, Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaannya pada November 1867, tetapi anak buahnya masih menjalankan tugas seperti biasa. Jalannya pertempuran. Pada 27 Januari 1868, bentrokan antara pasukan kesogunan dengan pasukan Chosu di Toba dan Fushimi, gerbang pintu masuk ke Kyoto, terjadi. Sekitar 15.000 tentara kesogunan yang sudah dilatih oleh penasihat militer Perancis bertempur melawan pasukan Chosu yang dipersenjatai Inggris dan Amerika Serikat. Di saat yang sama, terjadi pertempuran di Laut Awa antara Angkatan Laut Kesogunan dan Angkatan Laut Satsuma. Dalam pertempuran itu, Angkatan Laut Kesogunan berhasil unggul dari pasukan Satsuma. Akhir pertempuran restorasi Meiji. Pada 26 Oktober 1868, Kaisar Meiji secara resmi berkuasa. Klan Aizu yang sudah lama keadaan terkepung pun memilih melakukan bunuh diri massal. Setelah pertempuran berkepanjangan, Aizu jatuh pada 6 November 1868. Namun pertempuran belum usai, karena pasukan kekaisaran masih harus menghadapi Enomoto Takeyaki, Laksamana Angkatan Laut Kesogunan, yang melarikan diri ke Hokkaido dan mendirikan Republik Ezo pada 25 Desember 1868. Sejak itu, Jepang berubah dari segala aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Tokoh-tokoh restorasi Meiji. Tokoh-tokoh restorasi Meiji antara lain yaitu Saigo Takamori, pemimpin Satsuma, Kudo Takayoshi, pemimpin Chosu, Sakatomo Ryoma sebagai pencetus aliansi Satsuma dan Chosu, dan yang terakhir ada Fukuzawa Yukichi, yaitu memodernisasi pendidik. Dampak positif restorasi Meiji. Dampak restorasi Meiji bagi pemerintahan Jepang adalah berakhirnya kekuasaan shogun setelah 7 abad berkuasa. Selain itu ada juga 3 dampak positif lainnya, yaitu yang pertama, sistem feodalisme dihapuskan dan diganti dengan sistem daerah administrasi atau prefektur. Yang kedua, Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di Asia dengan militer terkuat dan termodern pada awal abad ke-20. Dan yang terakhir ada juga Jepang yang awalnya negara agraris menjadi negara industri. Selain dampak positif ada juga dampak negatifnya, yaitu 1. Hilangnya hak-hak istimewa dari golongan tradisional di Jepang seperti daimyo dan samurai.
Yang kedua, munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir ada Jepang mampu menduduki Cina pada 1931, Korea pada 1930, kemudian Hong Kong dan Indonesia pada 1942. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.